Fungsi fx sama dengan akar dari cos kuadrat x ditambah x per 2 ditambah pi, dengan x-nya itu lebih dari 0. Nah, ini kan dicari turun ya. Jadi diingat, sebuah fungsi fx ini akan turun jika turunannya itu kurang dari 0 atau negatif. Dan fx akan naik, berarti fungsinya naik jika turunannya lebih dari 0 atau bernilai positif. Kalau fx-nya tidak naik tidak turun, berarti dia stasioner. Kapan dia stasioner? Ketika turunannya akan sama dengan 0. Nah, ini yang kita pakai. Yang pertama-tama kita tuh harus mengubah nilai akarnya ini dulu, yang harus kita ubah. Jadi cos kuadrat x ditambah x per 2 ditambah pi. Nah, kalau akar itu kan diubah pangkat jadi pangkat 1 per 2 ya. Jadi kalau ada akar A, itu adalah A pangkat 1 per 2, seperti ini. Nah, maka semua ini kita ubah jadi pangkatnya 1 per 2 untuk menggantikan nilai akar. Karena kalau kita mau menurunkan akar, itu harus kita ubah dulu akar itu menjadi pangkat pecahan, yaitu 1 per 2. Nah, kemudian ini kan kita menyelesaikannya dengan menggunakan aturan rantai. Aturan rantai itu kalau dalam suatu fungsi itu ada pangkatnya, sudah fungsi dipangkatkan lagi. Jadi seperti ini. Fx gitu kan. Kemudian dipangkatin misalkan n seperti ini. Ini adalah sebuah fungsinya. Nah, turunannya menggunakan aturan rantai, n ini taruh depan dikali fungsinya, pangkatnya dikurangin 1. Kemudian yang terakhir adalah turunan dari fx-nya itu sendiri, tapi tidak usah menuliskan pangkat. Jadi n-nya sudah nggak ada lagi di sini, n-nya cukup di sini. Nah, sekarang kita aplikasikan nih di tempatnya kita. Semua ini berarti kita anggap sebagai fx. Nah, ini pangkatnya adalah pangkat 1 per 2 seperti ini. Jadi y aksen sama dengan 1 per 2, karena pangkatnya 1 per 2. Ini fx-nya tadi adalah cos kuadrat x ditambah x per 2 ditambah pi, pangkatnya 1 per 2 dikurangi 1. Kemudian turunan dari sininya. Nah, ini pakai aturan rantai juga sebenarnya. Turunan cos kuadrat x itu adalah 2 cos x dengan sin x negatif. Seperti ini. Ditambah, itu kan ya, 1 per 2. 1 per 2 ini adalah turunan dari x. X per 2 ini kan turunannya 1 per 2. Pi ini turunannya adalah 0. Seperti itu. Nah, ini kita tulis agak panjang di sini ya, lanjutannya ya. Jadi y aksen sama dengan 1 per 2. Nah, ini kan 1 per 2 pangkatnya ya. 1 per 2 dikurangi 1. 1 itu kita ubah jadi 2 per 2. Jadi pangkatnya nanti negatif 1 per 2. Nah, berarti ini berubah menjadi cos kuadrat x ditambah x per 2 ditambah pi pangkat negatif 1 per 2. Ya, ini 2 cos sama min. Itu kan nanti dikali di sini ya. Min 2. Saya ubah sinnya di depan. Sin x cos x ditambah 1 per 2. Seperti ini. Nah, ini saya kalikan dulu ya. Setengah saya kalikan dengan yang turunannya tadi. 1 kali min 2 ini kan jadi min 2. 2 sin x cos x. Nah, ini kan jadi sin 2x. Gini. Ini dibiarin dulu aja ya.
kita tuliskan dulu seperti ini. Nanti kita ubahnya pasti turunnya. Cos X ditambah 1/2 dibagi 2. Nah, kemudian yang cos ini kan pangkatnya negatif nih. Jadi kan kalau kita ubah pangkatnya positif kan dia jadi bentuknya pecahan. Setengah kan berarti dia akar. Akar dari cos kuadrat X ditambah X/2 ditambah pi. Seperti ini. Nah, sehingga kalau dikali berarti aksen nih yang atas pembilang kali 1 itu tetap min 2 sin X cos X tambah setengah dibagi 2 dikali akar cos kuadrat X ditambah X/2 ditambah pi, seperti ini. Nah, perlu kita lihat tadi kan di sini ya. Tujuan kita itu kan adalah fungsinya turun. Kapan dia turun? Ketika turunannya bernilai negatif, kurang dari 0. Berarti yang kita tuju itu adalah nilai Y ini, Y aksen, itu harus negatif atau kurang dari 0. Seperti itu. Nah, perhatikan tadi di soal, nilai akar dari cos bla 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 ini itu kan lebih dari 0, dia positif. Akar dari cos kuadrat X ditambah X/2 ditambah pi yang ini, itu dia tuh lebih dari 0 semuanya. Nah, artinya semua ini di dalam akar di bawah ini itu lebih dari 0 atau positif. Berarti yang ini bisa kita buat yang atas, tandanya belum tentu kita tahu, 2 dikali nilai akar ini positif. 2 dikali positif itu kan dia positif. Nah, sedangkan tujuan kita tadi itu harus negatif. Berarti turunan ini harus negatif. Negatif. Penyebutnya sudah positif. 2 kali positif itu kan positif. Berarti pembilang atau yang atas ini pembilang ini harus negatif. Kenapa? Karena negatif dibagi positif itu hasilnya adalah negatif atau kurang dari 0. Ingat tujuan kita tadi di sini. Turunannya kurang dari 0 karena dia turun. Diminta di soal. Nah, jadi kita cukup melihat bagian pembilangnya saja. Ini kita jadikan perhatian sekarang di bagian pembilangnya. Nah, pembilangnya tadi kan adalah ini. Min 2 sin X cos X ditambah 1/2. Seperti ini pembilangnya. Dan tadi pembilangnya tuh harus negatif. Gitu kan. Ini harus negatif. Nah, ini mencari daerah yang negatif positif itu bisa kita cari ya dengan menggunakan pertidaksamaan. Tapi di sini saya cari batas-batasnya dulu. Jadi sementara saya buat sama dengan 0. Nah, jadi min 2 sin X cos X ditambah setengah. Ini saya buat sama dengan 0. Nah, min 2 sin X cos X itu kan sama aja dengan negatif sin 2X. Ingat lagi rumusnya. Sin 2X itu adalah 2 sin X cos X. Kelas 11 Matematika Peminatan semester 1. Nah, negatifnya 1/2 nya dipindah jadi min sin 2X sama dengan min setengah, setengahnya coret, berarti kita sambung sini, sin 2X itu adalah setengah. Nah, sin setengah itu adalah sin 30 dan sin 150. Nah, berarti kan kita bisa menggunakan persamaan trigonometri ya, sin ya. 2x sama dengan 30 berarti 2x sama dengan 30
berarti X itu sama dengan 15, kemudian 2X sama dengan 150, berarti X itu adalah 75, seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal buat daerah penyelesaian atau daerah arsirannya. Saya buat di sini. Nah, ini tadi adalah 15 derajat, yang ini adalah 75 derajat. Nah, yang ditanyain itu kan negatif ya. Tadi permintaannya kan negatif, seperti ini. Nah, negatif itu, kalau yang ditanyain itu negatif, yang di akhir itu di tengah. Artinya daerah penyelesaiannya di tengah. Ini terjadi kalau nilai-nilai batasnya ini berbeda, artinya akarnya itu bukan akar kembar. Atau kalau mau kita ambil contoh, misalkan saya ngambil di sini nilai X, ambil X di sebelah kiri, saya ambil X sama dengan 0, sebelah kiri dari 15. Nah, kemudian diuji di sini. Kita uji di bagian terakhir ini tadi, mana ya? Sebelum, di sini aja. Nah, di sini. Min 2 sin 2X ditambah 1/2. Min 2 sin 2 kali 0, kita kan menguji nilai 0 ya. Tambah setengah. 2 kali 0 itu 0, sin 0 itu 0, 0 kali min 2 itu 0. 0 tambah setengah. Hasilnya adalah setengah. Setengah ini kan adalah bilangan positif. Berarti tempat kita mengambil tadi 0 itu positif, sisanya di sini negatif, di sini adalah positif. Nah, karena yang ditanyain tadi adalah fungsi turun. Turun itu kan ketika dia kurang dari 0, maka ini kita ambil daerah penyelesaiannya. Maka nilainya seperti ini, daerah penyelesaiannya. Nah, atau di pilihan ganda tadi kita ubah ya jadi pi, tadi bentuk radian. Nah, jadi inilah jawabannya.